Ya, saya bersyukur karena bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Saya ingat bulan April yang lalu saya mengatakan, ya kalau bisa 2 bulan sekali ya, Mustachar ya. Dan Tuhan kasih saya kesempatan 2 bulan. Dari itu kembali datang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Muse, majelis yang memberikan saya kesempatan dan mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pada siang ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, itu khotbah tentang Yakobus, yaitu pengendalian diri, secara khusus pengendalian lidah. Nah, firman Tuhan yang menjadi landasan kita adalah dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, saudara, saya tidak membacakan bahagian ini, tapi nanti waktu penguraian saya akan sebutkan satu-satu ayatnya untuk kita sama-sama belajar dengan baik. Apa kabar saudara? Hidup penuh dengan ketegangan? Enggak ya? Tegang saudara, ya kita menghadapi bagaimana belum surut dengan masalah Timur Tengah, lalu kemudian sempat beberapa waktu yang lalu kita punya dolar itu naik ya, rupiah kita turun ya, lalu kemudian kita melihat bagaimana harga-harga yang naik, khususnya plastik gitu ya naik, nah, saudara, itu membuat kadang-kadang kita sedikit terganggu dalam kehidupan kita. Tetapi anugerah Tuhan cukup buat kita. Ya, senantiasa menopang, menolong kita sehingga kita dapat menjalani hidup sampai hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengendalian diri, nah di Wikipedia ya, atau kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, itu memberikan definisi seperti ini, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan moral, status sosial atau sosial dan dapat diterima untuk lingkungannya. Jadi ada kemampuan untuk membuat suatu perilaku yang tidak menyebabkan orang lain itu rugi. Ya, nah itu pengendalian diri. Sebagai misal, kalau saudara punya kesempatan bawa mobil, ya saudara mobil Ferrari, ya yang kecepatannya berapa itu ya kira-kira ya. Lalu saudara di jalan bebas hambatan, saudara bisa lari mungkin sampai 200. Lalu saya bawa mobil kecil, ya mobil kecil ya yang pakai listrik, wuling kecil itu. Kalau saudara lewat di samping saya tak bangka saudara. Bukan hanya saya yang tak bangka, tapi mobilnya juga tak bangka. Ya, mobil langsung oleng gitu ya, saking cepatnya. Nah itu saudara tidak bisa mengendalikan diri, ya lalu membuat orang lain menjadi susah. Ya, nah itu kira-kira pengendalian diri. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang pengendalian diri, nah banyak aspek-aspek yang tentang pengendalian diri, misalnya emosi, ya. Saudara, kalau saudara saya hampir 3 tahun di Malang, ya. Lalu saya bawa mobil di Malang. Ketika saya ke Makassar ini, Mustachar, saya itu stres bawa mobil. Ya, heran saya. Dulu saya mobil sih enggak apa-apa, tapi setelah saya bawa mobil di Malang, lalu ke Makassar saya stres. Kenapa stres saudara? Wah, jalan sini bukan main siksaknya ya. Bisa sana, sini, sana, sini, sana, sini. Ya belum lagi saudara kalau kita di Malang bawa mobil, lampu merah, belok kiri langsung. Ya, atau belok kiri terus itu. Saudara, kadang-kadang ada mobil berhenti di depan kita, harusnya kita bisa belok kiri ya. Jadi karena ada mobil di depan kita. Nah saudara, kalau kita perhatikan di Kota Malang itu, orang yang beri di posisi yang salah itu di belakang itu tidak kelakson loh. Dibiarin aja. Sampai akhirnya dia lurus baru kita belok kiri. Wah, kalau di Makassar bagaimana ya? Sudah tak kelakson, habis kita jadi apa saudara? Jadi salah saya, akhirnya betul-betul salah baru jalan. Ya sebenarnya maksudnya baik ya, cuman kelaksonnya itu yang tidak baik. Ya terlalu kencang. Nah itu tidak bisa mengendalikan diri soal apa emosi. Ya, nah saudara itu emosi. Ada juga mungkin pengendalian soal sikap sosial misalnya. Sikap sosial, kalau saya perhatikan banyak nonton YouTube itu orang-orang Jepang itu sikap sosialnya baik sekali ya kalau antri ya. Aduh, bisa mereka antri begini-begini. Nah, kalau di sini kita ada lubang sedikit dimasukin aja gitu ya. Enggak peduli orang di belakang, sikap sosial. Nah, saudara, kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itu kadang-kadang bisa membuat orang lain susah. Ya. Di gereja ini tempat duduk saya ini, sejak dari bangun gereja sampai sekarang saya duduk sini. Ya, lalu harus pindah ke tempat lain, padahal banyak tempat lain, tapi dia mau tetap caplok tempat duduknya. Ya, jadi sebagai pendeta paling enak. Oh, itu situ tuh duduk sana tidak datang orang itu karena tempat duduk di situ. Ya, kalau ada orang duduk, dia langsung bilang pinggir kamu, saya tempat duduk saya sudah saya beli. Ya, gitu. Nah, itu sikap sosial.
Nah saudara, hari ini kalau kita berbicara tentang pengendalian diri secara khusus lidah. Nah saudara, memang lidah tak bertulang. Wah itu lagu lawas ya. Memang lidah tak bertulang. Kalau lidah bertulang, saudara tidak bisa makan ayam goreng pasti. Ya karena kaku. Ya lidah memang tidak bertulang. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang pengendalian diri secara khusus lidah, nah di situ disebutkan bahwa kemampuan untuk menjaga ucapan agar tetap satu, konsisten, jujur dan tidak menyakiti orang lain. Jadi ada lagi kalimat tidak menyakiti orang lain. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka itu bisa menyakiti orang lain. Ketika kita tidak bisa mengendalikan lidah, maka kita bisa menyakiti orang lain. Nah, saudara, Yakobus banyak berbicara tentang lidah. Nah, saudara, coba kita saksikan satu video ini dulu. Apa akibatnya kalau lidah tidak bisa dikendalikan? Tahu nggak sih kalian insiden saat di panggung Oscar 2022 yang melibatkan Will Smith menampar Chris Rock? Setelah insiden tersebut, Will Smith memenangkan Oscar tersebut dalam kategori aktor terbaik di film King Richard. Dalam pidato kemenangannya, Will Smith menangis dan meminta maaf kepada Akademi dan rekan nominasinya, tetapi Will Smith tidak menyebut nama Chris Rock saat pidato minta maafnya tersebut. Rekan Will Smith, Denzel Washington, dan Bradley Cooper mencoba menenangkan Will Smith. Insiden ini dimulai ketika Chris Rock berkomedi, bercanda mengejek rambut istrinya Will Smith. Chris Rock menyindir dirinya tak sabar menonton sequel G.I. Jane yang muncul untuk mengejek kepala gundul Pinkett Smith yang mengalami kondisi penyakit alopecia. Tiba-tiba Will Smith melompat berdiri, berjalan ke arah Rock dan menamparnya. Sebelum kembali ke tempat duduknya, Will Smith lalu berteriak kepada Rock, "Jangan sebut nama istriku," berulang kali saat kerumunan terdiam. Nah, saudara, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ya, ini orang, ya mungkin saya hanya canda-canda aja lah, ya guyon-guyon aja lah, ya. Tapi goyonnya itu di depan orang banyak dan suami dari ibu itu merasa dia jengkel sekali. Saudara lihat bagaimana dia maju ke depan dan kemudian menampar pipinya. Ya, itu dilihat oleh banyak orang ya, jutaan orang mungkin. Nah saudara, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan lidahnya, maka ada begitu banyak dampak-dampak yang berbahaya baik untuk orang lain dan orang lain mungkin menyimpan seumur hidup dan mungkin orang yang menyebutkan itu mungkin juga dia mendapatkan ancaman atau juga mungkin seperti tadi ditempeleng atau dan sebagainya. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang pengendalian diri atau pengendalian lidah, kata-kata itu seperti pasta gigi. Ya, saat kita memeras pasta gigi keluar, tidak mungkin dimasukkan kembali. Kata-kata yang kita keluarkan tidak bisa kita tarik kembali. Begitu keluar, mereka akan keluar lagi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pantaslah kalau begitu Yakobus kemudian dia mengingatkan kepada teman-teman seperantauan, orang-orang yang ada di perantauan itu supaya mereka itu pintar-pintar menempatkan diri. Ya, banyak kejadian-kejadian di sekitar kita, ya, antara satu suku dengan suku yang lain, ya, itu terjadi bentrokan, tawuran, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu karena orang-orang yang merantau itu mereka tidak pintar menyesuaikan dengan budaya, dengan sikap orang-orang di lingkungan di mana mereka pergi. Ya, nah, Yakobus ini menasehati supaya orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang yang ada di perantauan itu, supaya salah satu sikap sosial yang perlu mereka jaga adalah di dalam hal untuk menjaga tutur kata mereka atau ucapan perkataan mereka. Orang-orang yang tidak bisa menjaga percakapannya, ucapannya, banyak kali menyakiti orang lain dan dampaknya mereka juga banyak mengalami kesusahan. Itulah sebabnya saudara kalau kita perhatikan di dalam kitab Yakobus, ya, Yakobus pasal 3 ayat 1 2 di sana dia sebutkan demikian, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Siapa guru di sini? Saya pernah jadi guru. Ya. Jangan banyak orang yang menjadi guru. Jadi kalau begitu semua orang tidak mau menjadi guru, maka murid-muridnya tidak ada yang mengajar.
atau homeschooling saja, orang tuanya yang mengajar. Ya, nanti ijazah papa mamanya yang kasih keluar. Ya, syukur-syukur kalau berlaku di tempat sekolah umum. Ya, tapi saudara, yang dimaksud dengan guru di sini adalah oleh Rasul Yakobus mengatakan adalah pengajar. Lebih mengarah kepada rabi atau alim ulama. Orang yang mengajarkan tentang hukum Allah dan kewajiban kepada manusia. Atau orang yang banyak belajar, banyak mengetahui, dan oleh karena itu mereka menjadi pengkritik atau penghakim. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus, yaitu guru melunjuk kepada alim ulama yang mengerti hukum Allah dan mengajarkan kewajiban manusia. Tetapi di lain sisi yang dimaksud oleh guru adalah mereka yang mempunyai pengetahuan banyak, mereka mempunyai banyak pengetahuan, tapi justru mereka menggunakan segala pengetahuan mereka, kemampuan mereka itu untuk menjadi hakim atau menghakimi orang lain. Saya pikir-pikir ada benarnya juga ya. Kadang-kadang kalau kita merasa kita paling pinter, lalu kemudian orang-orang yang berdiri atas mimbar ini, apa itu ya pemusiknya, apa itu WL-nya, apa itu singernya, ya. Atau mungkin kalau ada orang-orang mengerjakan bagian-bagian yang mungkin dipercayakan, lalu kemudian kita mempunyai pengetahuan lebih, kita bisa langsung menjadi hakim. Oh, kalau saya kerja pasti lebih baik. Oh, kalau saya yang mikirkan pasti lebih sukses. Oh, kalau saya yang lakukan itu pasti lebih cepat selesainya. Saudara, orang-orang yang seperti demikian, itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus itu sebagai guru. Ya, jadi buku guru bukan secara harafiah, guru yang mengajar bidang studi itu saja. Tapi lebih menunjuk kepada alim ulama, ahli agama, Taurat, ya, lalu kemudian orang-orang yang punya pengetahuan banyak. Saudara, kalau yang kedua adalah yang dimaksud dengan Yakobus itu adalah bahwa kita semua, ya, kita semua ayat 2 bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna. Kita semua. Jadi selain guru, kita semua. Jadi bukan hanya kans guru atau orang yang punya pengetahuan banyak, tapi saudara yang punya lidah. Semua kita ada kemungkinan untuk gagal menggunakan lidah kita dengan baik. Kita semua adalah umat manusia, termasuk orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Yakobus menasehati kita semua bisa salah dalam menggunakan lidah. Baik guru, pengajar, orang yang punya pengetahuan banyak, kita semua orang-orang percaya yang punya lidah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pengendalian akan lidah kita. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yakobus itu memberikan gambaran dan bagaimana lidah itu dan bagaimana fungsi lidah itu. Ya saudara, di dalam ayat yang ketiga 4 dia berkata nih, lidah itu kecil tapi fungsinya besar. Ya, lalu dia menggambarkannya apa? Seperti kekang yang mengendalikan kuda. Ya, jadi kuda itu ada tali kekangnya. Jadi dia orang biasanya naik gitu. Ya, kalau mau kiri, mau kanan, kalau mau berhenti, itu ada. Pakai hanya tali kekang. Kuda yang punya kekuatan yang luar biasa itu bisa dikendalikan oleh tali kekang, oleh si pengendara kuda itu sendiri ya. Yang kedua, dia kemudian mengendalikan kapal, yaitu kemudi. Jadi kapal yang besar itu di belakangnya ada kemudi. Ya, kemudinya itu mungkin sepersekian ribu kali mungkin ya besarnya. Tapi bisa mengendalikan kapal, mau belok kiri, mau belok kanan. Ya, itu bisa dikendalikan. Nah, itu seperti itu kata lidah. Lidah itu kecil, ya, tetapi sangat besar pengaruhnya, khususnya pengaruh negatifnya. Yakobus memberikan gambaran kepada kita supaya kita hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Kecil tapi besar pengaruhnya, ya. Kecil tapi dampaknya besar. Konon cerita Mao Zedong itu pernah ke sekolah minggu, ya. Konon cerita Mao Zedong itu pernah ke sekolah minggu. Ketika dia masuk ke kelas sekolah minggu, nah guru sekolah minggunya itu kemudian mengejek Mao Zedong. Kamu ini adalah anjing kuning. Jadi Mao Zedong itu dianggap sebagai anjing kuning. Saudara, Mao Zedong mendengar itu, dia marah sekali. Dia keluar dari kelas sekolah minggu itu. Dan kemudian dia menjadi komunis. Dia membawa miliaran orang untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Gurunya mungkin hanya sekadar guyon saja. Kamu, ya, anjing kuning. Tapi itu menyebabkan Mao Zedong itu sakit hati. Dan karena sakit hatinya itu kemudian dia membawa begitu banyak orang untuk tidak percaya kepada Kristus.
Itu yang dimaksud bahwa lidah itu kecil. Ya, seperti kemudi dapat mengendalikan kapal yang besar, seperti kekang yang dapat mengendalikan kuda. Yakobus mengingatkan kembali kepada orang-orang yang di perantauan. Untuk konteks kita sekarang ini, kita semua, bahwa lidah itu begitu besar perannya. Sehingga kalau tidak dikendalikan, maka itu akan berdampak besar. Saya pernah mendengar atau membaca suatu cerita yang sederhana sekali. Ada pasangan suami istri yang tinggal di Jawa Tengah. Saudara, orang-orang di kampungnya itu bergosip menceritakan pasangan suami istri ini. Nah, mereka menceritakan bahwa suaminya ini menadah barang curian. Ya, suaminya ini menadah barang curian dan itu tersebar dengan cepat di antara orang-orang di kampung itu. Saudara, suaminya itu merasa sakit hati sekali bahwa dia dituduh menadah barang curian. Lalu dia bongkar rumahnya, dinding-dinding terbuat dari kayu itu dia bongkar semuanya. Jadi tinggal rangka-rangkanya dan semua aktivitas yang ada di dalam rumah itu bisa ditonton oleh orang-orang kampung itu. Suatu kali seorang wartawan datang sama dia bertanya, ini agak aneh ya. Orang bangun rumah harus ada dinding supaya privasinya terjamin, terjaga. Tapi kenapa dia bongkar dindingnya semua supaya orang bisa melihat, expose keluar begitu. Lalu kemudian diwawancaralah oleh wartawan. Lalu si kepala keluarga ini, bapak ini bilang, iya. Saya sengaja membuka semua dinding rumahku ini supaya orang bisa melihat apa yang saya kerjakan. Loh, kok bisa seperti itu? Karena orang-orang kampung ini bergosip bahwa saya itu menampung barang curian. Saudara, menderita sekali. Ya, nyamuk digigit nyamuk, angin kencang kena angin, yang gampang masuk angin, ya segala aktivitasnya tidak ada lagi yang tersembunyi, ya semuanya diekspos, terekspos keluar. Hanya karena apa saudara? Hanya karena satu ucapan yang kemudian menyebar kemana-mana dan itu menjadi gosip luas dan akhirnya menyiksakan orang. Saya hanya khawatir bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, nasihat Yakobus ini diabaikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita seperti kuyan saja. Ya, kamu tahu enggak itu orang-orang Tionghoa kalau dalam percakapan-percakapan di meja makan lalu ai atau susu bilang begini, "Ni ting lo meo." Ya, kalau sudah mulai, kau sudah dengar atau belum? Hah, sama. Ya, wah sudah mulai itu saudara. Ya, kau sudah dengar belum? Apa itu? Nah, sudah saudara. Makanan yang enak itu sudah bisa ditinggalkan. Kalau sudah ada, kau sudah dengar atau belum? Ya, betul enggak? Ya, itu sering terjadi di perseputaran meja makan saudara. Jadi carilah cerita-cerita yang sebenarnya simpel, tidak perlu harus ada cerita seperti itu. Tetapi siapa bisa menahan kalau saya menceritakan kepadamu secara lalu kemudian Musecar bercerita kepada orang lain, kita selalu bilang begini, aku ceritakan pada kamu ya, hanya kamu ya. Saya paling takut sekali kalau orang bilang sama saya begitu. Hanya kamu yang tahu ini cerita, saya paling takut, lebih jangan cerita. Kenapa? Besok dia sama orang lain, bilang, hanya kamu yang kuceritain. Jadi sudah 2 orang saudara. Jadi ketika cerita itu tersebar keluar, siapa yang bawa cerita? Ada 2 orang tadi itu, saya atau Musecar. Begitu loh, betul toh? Seperti itu. Jadi saya paling takut sekali kalau orang saya bilang begitu tuh. Saya ceritain sama kamu saja ya, jangan kau cerita orang lain ya. Nanti dia cerita sama orang, begitu juga. Jadi ada 10 orang dia berkata demikian. Jadi 10 orang yang tahu cerita itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam komunitas kita seperti demikian ini saudara, betapa pentingnya kan kalau kita untuk bisa mengendalikan lidah kita. Saudara, kita melihat bahwa Yakobus itu memberikan gambaran. Ya, gambaran lidah dan pengaruhnya. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai 12, di sana mengatakan lidah itu kecil tapi pengaruhnya besar. Lidah itu api yang menghanguskan. Ya, api itu saudara-saudara, api itu panas. Kalau api tidak panas namanya api panas enggak? Panas. Kalau api tidak panas namanya es ya. Api itu panas saudara. Jadi saudara, Yakobus mengatakan lidah itu seperti api yang bisa menghanguskan. Api itu panas, api itu merusak, api itu cepat menyebar. Sama saudara perkataan kita. Ya, api itu panas. Ya, saudara, digosok-gosok, gosip katanya, gosok-gosok semakin sip. Ya, saudara, cepat menyebar. Ya, saudara, orang-orang yang gampang terprovokasi itu karena apa saudara? Karena ada yang gosok-gosokin, panas-panasin. Kamu itu toh teman itu bilangi kamu, ya,
Pokoknya sebegitu. Dia didengar, hatinya panas membara. Ya, nah kalau dia tidak bisa melawan orang yang besar yang ceritain dia banting kursi, ya, merusak barang, ya, atau pulang-pulang adiknya yang dipukulin, ya, karena tidak bisa lawan orang besar. Saudara, api itu panas, merusak dan cepat menyebar, saudara. Bukankah hutan yang terbakar itu hanya karena ada seorang pencari kayu bakar, merokok, puntungnya dibuang. Lalu kemudian jatuh di semak-semak yang kering, lalu kemudian mulai timbul bara, lalu kemudian mulai nyebar-nyebar, akhirnya satu hutan luas itu terbakar. Bukankah demikian juga saudara, lidah itu seperti api yang menyebar cepat, seperti bapak tadi itu. Dianggap dia menampung barang curian. Satu orang bercerita menjadi satu kampung tahu dan akhirnya merugikan bapak itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lidah itu buas, beracun dan tidak terkuasai. Kata Yakobus dalam ayat 7-8. Buas saudara. Kenapa saudara buas? Dia tidak peduli. Ya, siapapun pokoknya kena gosip itu pokoknya semakan. Mau tua, mau muda, mau anak-anak. Saudara itu semuanya digosipin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa mengerikannya bukan lidah itu. Buas. Dia bisa membuat orang lain sakit hati, bahkan banyak orang-orang karena sakit hati karena cerita-cerita yang tidak benar akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, banyak saudara. Ada orang tua yang kata-katanya kepada anaknya, ya, kata-kata yang tidak pantas. Ya, memang kamu ini bodoh. Ya, masa kamu tidak bisa juara satu? Ya, padahal kamu begini. Saudara, kata bodoh itu dibawa terus sampai dewasa. Setiap kali dia tidak bisa mengerjakan sesuatu, memang aku bodoh. Setiap kali dia tidak bisa bersaing dengan orang lain, dia mengatakan memang aku bodoh. Ya, setiap kali dia tidak bisa mengerjakan dengan tuntas pekerjaannya, dia mengatakan memang aku bodoh. Memang aku bodoh. Ya, buas sekali saudara, merusak orang. Itulah sebabnya Yakobus menasihati supaya kita itu waspada. Lidah bisa memengaruhi hidup orang menjadi tidak konsisten. Ya. Lidah bisa membuat orang lain tidak konsisten. Saudara, kita melihat sering-sering kita melihat bagaimana ucapan-ucapan yang tidak konsisten itu. Ya. Di kantor, di lingkungan, toko, ucapan seperti itu bisa terjadi. Ya. Kalau kita ketemu di gereja, waduh, kita bicara seperti malaikat atau ketemu malaikat yang bicara. Ya, seolah-olah tidak ada sedikit salahnya dia. Waduh, mulutnya. Kalau kita ketemu sama dia, hati kita itu sejuk rasanya. Ya, kata-katanya sangat menyejukkan. Tapi apakah sama kalau dia di kantor? Samakah di toko? Samakah di tempat-tempat umum? Belum tentu. Kalau dia menjadi seorang pimpinan atau punya usaha, banyak anak buahnya, bisa enggak? Bisa enggak begitu? Belum tentu saudara. Apalagi kalau orang-orang yang kerja tidak beres. Suatu kali saya menelpon. Ya, waktu itu masih telepon rumah ya, tidak pakai WA, telepon rumah. Jadi saya telepon ke sebuah toko, ya, begitu saya telepon, halo, ya, langsung dijawab, apa? Mau apa? Saya ini penginjil anggung. Oh, penginjil anggung, ya, maaf ya. Rupanya mungkin ya, karena sering menghadapi pelanggan-pelanggan atau relasi-relasi yang harus digituin mungkin ya. Jadi bisa saja ucapannya seperti begitu. Kita menyebutkan identitas kita, aduh saya ketemu dengan penginjil saya, hamba Tuhan saya, langsung menjadi manis ucapannya. Bisa saudara seperti itu. Di gereja bisa seperti itu saudara, tapi bisakah di tempat yang lain? Itu namanya tidak konsisten. Ya, bisa lagi misalnya gini, kalau orang mempertahankan pendapat di dalam sebuah rapat, orang mempertahankan pendapat. Ya, kita mengatakan orang itu memang keras kepala. Ya, keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat. Ya, tapi kena gilirannya yang berbicara seperti itu tidak mau dikasih tahu, dia mengatakan saya ini tegas. Ya, kalau orang lain yang menahankan pendapat, dia bilang keras kepala, tapi kena gilirannya dia bilang dia itu tegas. Tidak konsisten saudara. Ya, mungkin yang lain adalah kalau ada orang yang jarang memberi, ya, jarang memberi, tahu ya memberi ya. Entah beri kue kah, beri uang kah, beri apakah, kita bilang apa? Hah? Ayo, kalau orang jarang membeli kita bilang apa? Gigili, pelit, ya.
Tapi kena gilirannya tidak memberi, dia bilang saya itu berhikmat menggunakan uang. Ya, itu juga tidak konsisten, saudara. Ya, nah saudara, kita melihat bahwa kadang-kadang lidah itu seperti demikian. Ya, bisa membuat kita itu tidak menjadi konsisten di dalam kehidupan ini. Saudara, banyak kali kita menemukan di dalam pergaulan kita, di dalam relasi kita menemukan kondisi atau kasus yang seperti demikian. Ya. Sehingga Yakobus mengatakan hati-hati, lidah itu pengaruhnya besar, termasuk membuat kita itu bisa menjadi tidak konsisten di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, tidak konsisten dalam memberikan mempertahankan kehidupan kita. Kalau orang datang terlambat di dalam rapat, dia bilang tidak menghargai waktu. Tapi kalau dia sendiri tidak tepat waktu di dalam rapat, dia mengatakan alasan ini, alasan itu. Padahal dia bisa datang lebih awal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Yakobus ingatkan kepada kita semua. Sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Bahwa marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan ucapan lidah kita. Secara definisi mengatakan pengendalian lidah itu adalah agar kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, tujuannya adalah untuk tidak menyakiti orang lain dan tidak membuat Tuhan itu dipermalukan melalui kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian hari ini Yakobus memberitahukan kepada kita, ya, bahwa bagaimanakah kita bisa mengendalikan lidah kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus. Ya, kita diminta untuk bersama-sama belajar untuk mengontrol lidah kita atau mengendalikan lidah kita. Yang pertama adalah Yakobus memberikan nasihat kepada kita supaya kita minta hikmat dari Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, itulah sebabnya di dalam perjalanan kehidupan kita, betapa pentingnya kita selalu minta hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dalam hal apa? Hikmat di dalam hal berkata-kata. Hikmat di dalam hal menyampaikan pendapat, hikmat di dalam hal untuk memberikan nasihat, hikmat di dalam hal untuk memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Kadang-kadang saudara, maksud kita itu baik, ya, usulan kita itu baik, ya, saran kita itu baik. Di dalam sebuah rapat besar, kadang-kadang ide kita itu baik. Tetapi saudara, karena kita tidak berhikmat, maka kita tidak menyampaikannya pada waktu yang tepat, dengan perkataan yang tepat, untuk orang yang tepat. Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, bahwa kita tidak bisa memberikan sumbangsi apa-apa. Tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat, untuk orang yang tepat, untuk waktu yang tepat. Itu semua perlu hikmat yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang di dalam sebuah pertemuan besar, atau di dalam sebuah rapat-rapat, kadang-kadang kita itu tidak bisa mengendalikannya. Kita ingin membicara atau menguasai pembicaraan. Ya, ingin menguasai pembicaraan. Sebenarnya saudara, ketika kita ingin menguasai pembicaraan itu saudara, kita tidak mendapatkan banyak masukan yang penting. Kenapa saudara? Kita tidak sempat orang lain, tidak memberikan kesempatan orang berbicara. Atau kita tidak memberikan kesempatan untuk orang mengeluarkan idenya. Kalau ada 10 orang yang bisa mengeluarkan idenya, mungkin 5 diantaranya baik dibandingkan kita sendiri. Kita menguasai 10 orang di dalam pembicaraan itu, mungkin ide kita cuma 1. Dan itu mungkin tidak bisa menyelesaikan solusi yang perlu kita perlukan di dalam sebuah masalah. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, memberikan orang lain kesempatan untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pandangan mereka. Mungkin karena itu pengalaman hidup mereka. Mungkin karena relasi mereka dengan orang-orang yang punya pengalaman. Sehingga mereka mengeluarkan pendapat. Nah saudara kasih dalam Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Itu khusus untuk di dalam percakapan. Meminta hikmat kepada Tuhan supaya ucapan kita itu tidak menyakiti orang lain. Ya, maksud kita baik, tetapi ketika salah mengucapkannya atau tidak ada hikmat di dalamnya, membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain merasa terhakimi,
membuat orang merasa tidak berguna. Saudara, akhirnya apa saudara? Akhirnya yang maksud baik itu tidak bisa diterima dengan baik atau tidak berdampak baik buat orang lain. Itulah sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, mintalah hikmat. Ya, Rasul Yakobus memberitahukan mintalah hikmat kepada Tuhan. Tuhan memberikannya dengan tidak menghitung-hitung. Ya, Salomo pun demikian. Ya, Salomo, kamu mau apa? Salomo bilang, saya minta hikmat yang daripada Tuhan supaya saya bisa mengatur bangsa yang besar ini. Lalu Tuhan bilang, baik sekali permintaanmu Salomo. Aku memberikan hikmat kepadamu dan aku tambahkan kekuasaan, kekayaan. Saudara, di mata Allah hikmat itu penting. Di mata Allah minta hikmat itu penting. Itulah sebabnya dia tidak menangguh-nangguh ketika kita minta kepadanya. Ya. Saudara punya pengetahuan? Iya. Saudara punya pengalaman? Iya. Mungkin saudara orang-orang yang mungkin dianggap luar biasa hari ini. Tapi saudara mungkin saudara tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi orang. Tetapi saudara dengan hikmat Tuhan, ada kuasa yang dari Tuhan itu, kata-kata kita sederhana tetapi bisa mempengaruhi orang lain. Ya, mungkin ada orang-orang yang selama ini punya pengalaman banyak, tapi mendengarkan kata-kata kita yang dibungkusi dengan hikmat Tuhan. Dia mengatakan, baru kali ini aku mendengarkan orang ini berbicara dengan penuh dengan hikmat. Saudara, bukan perkataan kita, tapi hikmat Tuhan itulah yang bisa mempengaruhi orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah Yakobus mengatakan mintalah hikmat. Khususnya di dalam ucapan kita, sehingga memberi dampak yang baik buat orang banyak. Yang kedua saudara, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan lidah kita? Mintalah Tuhan menyucikan hati kita. Saudara, di dalam Matius pasal 15 berkata demikian, tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang membuat orang menjadi najis. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan menfitnah. Saudara, jadi yang kedua adalah kita minta Tuhan bersihkan hati kita. Ya, disucikan, dimurnikan oleh Tuhan. Karena semuanya sumber dari hati. Kalau hatimu busuk, keluarlah busuk. Hatimu baik, keluar yang baik. Kita bermaksud baik dengan ucapan kita, tetapi hati kita itu busuk, maka keluar akan menjadi busuk. Ya, sumbernya di hati saudara. Itulah sebabnya saudara yang kedua ini penting juga buat saudara. Buat kita semua. Bahwa kalau kita mau mengontrol lidah kita, mintalah hati kita disucikan oleh Tuhan. Ya, sehingga tidak ada motivasi-motivasi buruk di dalam ucapan kita. Tidak ada motivasi-motivasi ingin menyakiti orang lain dalam ucapan kita. Kenapa saudara? Karena hati kita bersih. Ya, tanpa hati yang bersih, maka yang keluar itu juga tidak akan bersih. Ya, itulah sebabnya Yakobus mengatakan pada kita, ya, mari kita minta hikmat Tuhan, mari Tuhan bersihkan hati kita. Yang ketiga adalah, yaitu mintalah Tuhan mengekang lidah kita. Ya, Mazmur 141 ayat 3 berkata demikian, awasilah mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada pintu bibirku. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara, hari ini juga kita diminta untuk bagaimana Tuhan itu mengekang lidah kita. Ya, supaya kita tidak gampang cor-coran di dalam perkataan kita. Ya, kita minta supaya ada timing yang tepat. Kapan kita harus berbicara, kapan kita harus mau tidak berbicara. Ini penting sekali saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan. Ya, mungkin kita ingin menyampaikan informasi yang banyak. Tetapi saudara, karena kita tidak bisa mengekang, akhirnya informasi yang banyak itu yang penting tidak menjadi penting. Karena terselip ya informasi-informasi yang lain yang tidak bermanfaat. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa mengekang lidah kita. Coba saudara, kalau kita di dalam pertemuan begitu saudara, kita perhatikan ada orang yang terus berbicara saudara. Ya saudara mungkin juga mangang juga dengarkan begitu ya. Kok bicara terus ini ya. Kapan kita punya kesempatan bicara? Tidak bisa mengekang. Bahkan akhirnya Pak saudara, ketika orang tidak mendengarkan, dia bisa mengeluarkan kata-kata, dengarkan saya mau bicara. Wah sudah kalau seperti begitu ribut semuanya. Ya, mintalah Tuhan untuk mengekang lidah kita dan mintalah roh kebenaran itu mendampingi kita, menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita bisa mengatakan apa yang harus kita katakan dan tidak mengatakan apa yang tidak harus kita katakan. Saudara, yang terakhir adalah yaitu belajar untuk mengatakan yang baik dan yang benar.
Amsal 16:24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah saudara, marilah kita belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Ya, kalau ada kata-kata yang tidak baik, ya tidak perlu dipelihara. Ya, kalaupun harus dikeluarkan, mungkin itu untuk kepentingan orang baik, ya untuk berupa nasihat. Coba sampaikanlah di tempat yang tepat. Ada orang-orang yang menyampaikan sesuatu tetapi tidak pada tempat yang tepat. Ya, seperti tadi mungkin sampai ditempeleng, ya di depan umum, ya panggillah, bicaralah dua mata. Ya, kalau ada sesuatu yang disampaikan, mungkin kita tidak puas dengan sikapnya. Ya, kita ingin bicara, kita ingin fair-fairan sama dia, bicaralah empat mata. Ya, supaya apa saudara? Supaya dia tidak tersinggung atau dia tidak menjadi malu. Kadang-kadang ada orang dengan sengaja mengekspos di depan orang banyak, ya supaya orang itu menjadi malu. Nah saudara, itu tidak baik saudara. Tidak benar juga saudara. Ya, kita mau supaya dia berubah. Ya, satu kali saya ketemu ada pasangan suami istri. Ketika kami datang ke rumahnya, lalu kemudian suaminya membantu istrinya cuci piring. Ya, cuci piring. Lalu istrinya bilang begitu, hanya ada kamu di sini Anggung, dia mau cuci piring. Kalau tidak ada kamu, dia tidak cuci piring. Dalam hatiku, kenapa kau harus mengatakan itu di depan saya? Mungkin hari itu hatinya senang dia membantu cuci piring. Harusnya kamu bilang, Pak, wah terima kasih Bapak ya, dengan engkau membantu saya sangat tertolong sekali. Kan jauh lebih baik daripada hanya ada kamu saja. Ya, dia mencuci piring. Kalau tidak ada kamu, dia tidak cuci piring. Saudara, ini kan tidak baik, tidak benar, saudara. Ya, mungkin dia bermaksud supaya suaminya berubah, mau membantu dia di rumah itu, termasuk mencuci atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tapi waktunya tidak tepat, caranya tidak baik, ya, tidak ada maksud baik, saudara. Itu merusak, saudara. Nah, saudara, mungkin juga banyak seperti itu. Kalau di ruangan kelas, mungkin guru akan memaksudnya motivasi muridnya supaya muridnya itu rajin belajar. Ya, lalu ucapannya seperti apa kepada murid-muridnya? Ya, kalau kamu dari tahun yang lalu begini, pasti kamu naik kelas. Ya, padahal muridnya bukan tidak mau belajar. Ya, mungkin ada keterbatasan. Mungkin di rumah tidak ada meja belajar yang baik, tidak ada penerangan yang baik. Di rumah tidak bisa belajar karena mungkin suami istri bertengkar terus. Ya, tidak bisa belajar karena dia harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Tapi kalau gurunya mengucapkan seperti demikian, bukankah menghancurkan? Saudara, belajarlah mengucapkan yang baik dan benar. Saya percaya saudara, dengan pertolongan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi berkat melalui ucapan bibir kita. Bukan menyakiti, bukan menghancurkan, tetapi membangun orang lain melalui ucapan bibir kita. Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah Tuhan membersihkan hati kita. Mintalah Tuhan mengontrol akan perkataan kita. Belajarlah untuk mengucapkan apa yang baik dan benar. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada siang ini. Kami rindu Tuhan sebagaimana kerinduan Rasul Yakobus buat orang-orang yang ada di perantauan, supaya mereka tidak semakin mengalami kesulitan karena di perantauan itu. Mereka diajarkan untuk bagaimana mereka harus mengontrol lidah mereka. Bukan saja supaya mereka tidak mengalami kesulitan, tetapi Yakobus mau supaya orang-orang di perantauan itu membawa identitas Kristen mereka, sehingga memberkati banyak orang melalui tutur kata mereka. Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami juga. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup baru. Tuhan, kami kadang-kadang sadar bahwa perkataan kami tidak mencerminkan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup baru. Masih ceplas-ceplos, masih sering menceritakan orang lain, masih sering menyakiti orang lain. Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kepada kami bahwa kami harus sadar kami ciptaan baru. Kami punya identitas Kristus dalam hidup kami. Tuhan, mau kami memancarkan terang Kristus, khususnya melalui perkataan kami. Mampukan kami Tuhan, kami lemah. Tapi kami percaya dengan pertolongan dari Tuhan, kami akan dimampukan untuk itu. Tuhan, bantu kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati saudara.